I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindini Dewa Bahim. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etometodologi. Etometodologi adalah suatu pendekatan dalam sosiologi yang berfokus pada bagaimana manusia menggunakan aturan dan konvensi sosial untuk memahami dan menjelaskan dunia sekitar mereka. Ini melibatkan studi tentang bagaimana orang membuat arti dari interaksi sosial mereka melalui pemahaman praktik-praktik sehari-hari. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, etometodologi dapat dilihat dalam cara orang berinteraksi di tempat kerja. Seorang peneliti etometodologi mungkin akan melakukan observasi langsung terhadap interaksi antara rekan kerja di ruang rapat. Mereka akan mencatat bagaimana nonverbal seperti bahasa tubuh atau ekspresi wajah digunakan untuk mengekspresikan sikap atau keinginan tertentu. Selain itu, peneliti etometodologi juga dapat memperhatikan bagaimana aturan-aturan tertentu diterapkan dalam percakapan sehari-hari. Di tempat kerja, misalnya bagaimana seorang meminta izin untuk berbicara di tengah pertemuan atau mereka menyampaikan pendapat yang berlawanan dengan mayoritas. Dengan memahami dan menganalisis pola-pola ini, peneliti etometodologi dapat mengungkapkan bagaimana aturan-aturan sosial yang tidak terucapkan, selain eksplisit, memengaruhi interaksi sehari-hari di tempat kerja. Pengumpulan data dalam metode etometodologi sering dilakukan melalui observasi langsung terhadap interaksi sosial di lapangan. Peneliti mencatat detail-detail kecil dari interaksi seperti bahasa tubuh, ucapan, dan situasi sosial yang terjadi di lapangan seperti observasi partisipan. Peneliti menjadi bagian dari situasi yang diamati, terlibat dalam interaksi sosial yang sedang berlangsung dan mencatat detail-detail penting yang terjadi. Yang kedua, observasi non-partisipan. Peneliti mengamati interaksi sosial tanpa terlibat secara langsung di dalamnya. Mereka bisa mengamati dari kejauhan atau menggunakan teknik observasi tersembunyi, seperti kamera tersembunyi. Yang ketiga, wawancara. Peneliti bisa melakukan wawancara dengan peserta yang terlibat dalam interaksi sosial untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang persepsi, motivasi, dan interpretasi. Mereka analisis rekaman audio atau video dan partisipasi dalam kegiatan yang diamati untuk memahami dan mengidentifikasikan dunia mereka dalam kehidupan sehari-hari. Analisis data dalam konteks etometodologi melibatkan proses memeriksa, memahami, dan menafsirkan data yang dikumpulkan dari observasi wawancara atau rekaman. Ini dapat meliputi mengidentifikasi pola-pola dalam interaksi sosial, menelusuri aturan-aturan tak terucapkan yang mendasari perilaku, dan menafsirkan makna yang dibuat oleh peserta dalam situasi tertentu. Analisis data etometodologi seringkali bersifat deskriptif dan kualitatif dengan penekanan pada pemahaman mendalam tentang konteks sosial dan budaya di mana interaksi tersebut terjadi. Sebagai contoh analis
Etometologi, misalkan seorang peneliti tertarik untuk memahami bagaimana mahasiswa mengatur pembagian tugas kelompok dalam proyek kuliah mereka. Peneliti melakukan observasi partisipatif di dalam kelas untuk merekam interaksi antara mahasiswa saat mereka membentuk kelompok dan mendiskusikan pembagian tugas. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis transkripsi percakapan dan interaksi yang direkam. Mereka mencari pola-pola dalam cara mahasiswa berkomunikasi, seperti cara mereka memberitahu atau menolak tanggung jawab tertentu, serta bagaimana mereka mengalokasikan pembagian tugas. Peneliti juga memperhatikan wajah, nada suara, dan gerakan tubuh. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis transkripsi percakapan dan interaksi yang direkam. Mereka mencari pola-pola dalam cara mahasiswa berkomunikasi, seperti cara mereka memberitahu atau menolak tanggung jawab tertentu, serta bagaimana mereka menegosiasikan pembagian tugas. Peneliti juga memperhatikan ekspresi wajah, nada suara, dan gerakan tubuh yang mungkin mengungkapkan lebih banyak tentang perasaan dan niat di balik percakapan. Hasil analisis ini dapat memberikan wawasan tentang aturan-aturan tak terucapkan yang memengaruhi pembagian tugas dalam kelompok mahasiswa, termasuk norma sosial atau strategi komunikasi yang digunakan untuk mencapai kesepakatan untuk memahami praktik sosial di dalam konteks spesifik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Dadah.